Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, pemilik tunggal kehidupan kita. Puji syukur untuk kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Malam ini kita berjumpa lagi dalam sapaan kasih dan kutukan cinta Tuhan, dengan bersama-sama merenungkan tema pribadi yang diubahkan. Matius pasal 16 ayat 19 mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Simon Petrus adalah pribadi yang menarik kita pelajari. Dari segi namanya, Simon adalah nama Ibrani yang berarti mendengar atau dikabulkan. Sedangkan Petrus adalah salah satu nama yang diberikan Yesus, nama Yunani yaitu Petros, dan dalam bahasa Aram dipakai kata Kefas yang artinya batu karang. Petrus terkadang nampak dalam kepribadian yang kontradiktif. Dalam hal tertentu sangat berani, sangat berkobar-kobar, semangat yang berkobar-kobar. Tetapi pada sisi lain ia mudah jatuh. Walaupun ia juga segera bangun. Ragu dan mudah berubah, itu yang banyak mewarnai perjalanan spiritualnya. Seperti yang Yesus katakan dari makna namanya Petrus atau Petros, momen Pentakosta, makna nama itu digenapi. Roh Kudus bekerja sangat luar biasa, melampaui apa yang manusia tak pernah pikirkan. Roh Kudus menjamah dan mengubah pribadi Simon Petrus yang dahulu terkesan kontradiktif menjadi pribadi yang tangguh. Tabiat lama diubahkan oleh Roh Kudus. Petrus yang awalnya terkesan omong kosong dan mudah berjanji, tetapi mudah juga mengingkarinya. Dia pernah menyangkali Yesus, tapi kemudian di momen Pentakosta, hidupnya diubahkan oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang lantang berbicara dan berani bersaksi tentang satu nama yang sangat indah, nama yang sangat dahsyat, yaitu Yesus. Petrus yang pernah berbuat salah dijamah oleh Roh Kudus. Lalu ia menangis dengan sangat sedih. Dengan air mata doa. Matanya bagaikan dibasuh hingga melihat dengan terang benderang anugerah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Ia menjadi murid Yesus yang setia sampai ajalnya. Dan menurut tradisi, ia menjadi martir di kota Roma dengan digantung di atas kayu salib dengan kepala di bawah dan kaki di atas, karena menurutnya ia tidak layak disalibkan sama seperti cara Yesus disalibkan. Walaupun akhirnya secara raga mati, tetapi maut tidak akan selamanya menguasainya. Oleh pemberitaan Injil yang disampaikan, banyak orang yang kemudian memiliki dan menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hidup kita pun juga sebagai muridnya di abad ini terus terpanggil mewartakan Kristus yang adalah anugerah kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui hidup kami, nama kami, arti nama kami. Hidup kami pun jatuh bangun, mungkin juga pribadi yang takut, mudah berjanji dan mudah jatuh.
Ya Roh Kudus jamah hati dan seluruh kehidupan kami. Ubah hidup kami menjadi pribadi yang totalitas mengandalkan Yesus dalam kehidupan kami. Syukur untuk perjuangan iman kami hari ini melalui setiap aktivitas kami. Di tempat kerja, dalam rumah tangga kami, bagi orang tua dan anak cucu kami. Dan malam ini kembali kami berserah kepadamu Tuhan. Sayangi kami, menjalani, menikmati malam istirahat ini. Hingga besok pagi berganti dengan hari yang baru, diperjumpakan dengan kehangatan sinar matahari. Untuk semua itu, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.